Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik lagi untuk kita ya belajar pendidikan bahasa Arab. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang hal dasar dari bahasa Arab itu sendiri. Nah, ini biasanya tuh di pelajaran bahasa Arab tuh macam-macam ya. Nah, kalau misalkan pelajaran asal kita saat ini pelajari itu adalah nahu. Nah, nahu ini dibagi beberapa macam dan salah satunya itu adalah jumlah mufidah. Nah, kita akan belajar tentang jumlah mufidah yang tadi saya sebutkan. Jumlah tuh mufidah tuh. Nah, apa sih itu jumlah mufidah? Kalimat mufidah itu seperti apa? Nah, jumlah mufidah ini adalah gabungan atau susunan dari beberapa kata yang memiliki arti kesempurnaan sehingga dapat dipahami makna dan tujuannya. Lalu juga secara bahasa istilah jumlah mufidah terbagi menjadi dua kata, itu jumlah dan mufidah. Jumlah itu adalah dapat diartikan dalam kalimat, dan yang mufidah itu bisa diartikan sebagai kebermanfaatan atau bermanfaat. Terus juga sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian dari jumlah mufidah singkatnya adalah suatu kalimat yang bermanfaat atau memiliki makna maupun arti tersendiri. Jumlah mufidah juga sering disebut dengan kalam. Nah, bagaimana sih kalau penyebutan dari bahasa Arab itu sendiri? Nah, ini adalah dasar ya untuk menjelaskan arti dari jumlah mufidah tersebut itu seperti apa. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidon kalaman. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan itu adalah sebuah kalimat yang menggambarkan dua kalimat yang sangat jelas, itu jumlah mufidah, atau bisa disebut juga dengan kalam ataupun perkataan. Nah, pada perintah fi'il amr biasanya kalau jumlah mufidah itu kata perintah. Fi'il amr itu kata perintah, itu juga termasuk ke dalam jumlah mufidah karena walaupun hanya satu kata, namun pada dasarnya ia memiliki persyaratan jumlah mufidah, yaitu ada subjek dan predikat. Nah, contoh jumlah fi'il amr ataupun kata perintah misalnya uktub itu tulislah. Nah, ini adalah satu kalimat atau satu jumlah, satu kata yang bukan satu kalimat, satu kata yang dimana menggambarkan bahwa ini sudah mencakup persyaratan jumlah mufidah sendiri. Nah, syarat jumlah mufidah itu adalah dua, subjek dan predikat. Nah, untuk uktub, kalimat uktub ini tulislah, nah itu sudah mencakup kata perintah tulislah. Nah, juga ada contoh lagi dari dua kalimat ataupun dua kata yang tidak termasuk ke dalam jumlah, itu misalkan kayak kata minal madrasati. Nah, yang artinya itu dari sekolah ataupun dari madrasah. Nah, walaupun pada hakikatnya terdiri dari dua kata, tapi tidak dapat disebut jumlah mufidah karena syarat dari jumlah mufidah itu adalah harus jelas. Nah, kalau minal madrasati kan kita nggak tahu siapa yang dari sekolah. Nah, dari sekolah ini siapa gitu, itu nggak jelas untuk menggambarkan sebuah kalimat jumlah mufidah tersendiri. Nah, terus juga kenapa minal madrasah ini tidak menjadi sebuah kalimat jumlah mufidah? Nah, hanya memenuhi satu syarat saja, yaitu jumlah, tidak memenuhi syarat kedua yaitu mufid. Nah, sehingga minal madrasah tidak termasuk jumlah mufidah karena masih ambigu atau bermakna ganda. Nah, karena memang ini nggak ada jumlahnya, memang benar itu ada dua jumlah, tapi nggak ada kejelasan. Mufidah itu kan bisa kita bilang adalah kebermanfaatan atau kejelasan bagaimana seseorang menyebutkan, oh lagi di sini, lagi di rumahnya Mufid ataupun lagi di rumahnya Fulan. Nah, itu kan memiliki sebuah arti kejelasan. Kalau misalkan contoh kayak misalkan contohnya itu bisa dikatakan misalkan Muhammad maridun. Nah, Muhammad sakit ini kan itu adalah sebuah kata yang jelas ya. Jadinya Muhammad sakit, oh lagi sakit, entah itu sakitnya sakit apa, yang penting kita tahu bahwasanya dia tuh sakit. Ataupun kayak al ustad jamilun. Nah, ustad itu
cakep ataupun Ustadz itu ganteng. Nah itu kan bisa dikatakan sebagai kalimat yang jelas untuk mengungkapkan sesuatu. Juga terkait contoh-contoh jumlah mufidah ya. Mungkin yang terakhir contohnya itu adalah al-akh yaqra'ul Quran, itu saudara laki-lakiku membaca Al-Quran. Nah lalu dilanjut dengan sebenarnya ada contoh atau minta contoh dari jumlah mufidah yang terdiri dari dua kata tapi terlihat seperti satu kata. Nah itu namanya bacalah yang sudah kita jelaskan tadi. Itu sebenarnya ikro bacalah. Nah itu sebenarnya itu maksudnya itu adalah kayak bacalah oleh kamu. Jadi kata tersebut itu tuh diperuntukkan untuk kamu, dan kita tuh fil amr yang memerintahkan bahwasanya kamu disuruh baca loh. Nah, terus juga ada ijlis, duduklah, sama yang terakhir adalah isma, dengarkanlah. Nah itu kata perintah ya, yang terdiri dari dua kata sebenarnya terlihat seperti satu kata. Nah terus yang kedua itu ada terdiri dari dua kata. Nah ini benar-benar dua kata nih, nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Maksudnya nggak ada yang kayak contoh seperti sebelumnya terdiri dari dua kata tapi terlihat satu. Nah ini benar-benar pure dua kata, itu Ahmadu musafir. Nah Ahmad itu adalah seorang musafir. Nah terus selanjutnya juga ada contohnya al-baitu jamilun, rumah itu bagus. Nah sisanya juga ini adalah contoh-contoh jumlah mufidah dengan dua kata. Baik, mungkin ini aja, cukup sekian penjelasan dari saya terkait jumlah mufidah. Nah nanti teman-teman di penjelasan selanjutnya jumlah mufidah ini dibagi lagi nih menjadi dua. Nah nanti teman-teman akan melihat proses jumlah mufidah yang terbagi dua di pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk setelah ini mengerjakan kuis yang sudah dibuatkan. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan bisa memahami tentang jumlah mufidah dengan baik. Baik, kurang lebih yang mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.